8 tanda wafat husnul khotimah. Ada beberapa keadaan kematian yang merupakan tanda husnul khotimah. Pertama, menjelang wafat mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, meninggal dengan keringat di kening. Seorang muslim yang meninggal dengan kening berkeringat bukan menunjukkan kematian yang buruk. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah ibarat untuk menunjukkan beratnya kematian dan juga sebagai tanda penghapusan dosa dan ditinggikannya derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, meninggal pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, terbunuh karena mempertahankan harta dan kehormatannya. Ada seseorang yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Rasulullah bersabda, jangan kau berikan padanya. Ia bertanya lagi, bagaimana jika ia ingin membunuhku? Beliau bersabda, bunuhlah dia. Ia bertanya lagi, bagaimana jika dia yang membunuhku? Beliau bersabda, engkau dicatat syahid. Ia bertanya lagi, bagaimana jika aku yang membunuhnya? Beliau bersabda, dia yang di neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, maka ia syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh hingga akhir hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa bersedekah, kemudian itu menjadi amalan terakhirnya, maka ia masuk surga. Keenam, syahid di medan perang, berjuang di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169. Mati syahid di medan perang memiliki banyak keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan. Diampuni dosanya sejak mulai pertama darahnya mengucur, melihat tempatnya di surga, dilindungi dari azab kubur dan terjamin keamanannya dari malapetaka besar, merasakan kemanisan iman, dinikahkan dengan bidadari, dan diperkenankan memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketujuh, meninggal karena wabah, tenggelam, penyakit perut dan melahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berjihad di jalan Allah ia syahid. Orang yang mati karena taun ia syahid. Orang yang mati tenggelam ia syahid. Orang yang mati karena sakit perut ia syahid. Dan wanita yang mati karena nifas, dia akan ditarik oleh anaknya dengan tali pusarnya menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena taun ia syahid. Orang yang mati tenggelam ia syahid. Orang yang mati karena ada luka parah dalam perutnya ia syahid. Orang yang mati sakit perut ia syahid. Orang yang mati terbakar ia syahid. Orang yang mati karena tertimpa benda keras ia syahid. Dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud.
Kaum muslimin yang meninggal dalam kondisi di atas tetap wajib dimandikan, dikafani dan disolati, sebagaimana umumnya jenazah. Orang yang mati syahid dan jenazahnya tidak boleh dimandikan adalah orang yang mati syahid di medan perang. Sebab terpenting meninggal dalam keadaan husnul khotimah ialah memperbanyak doa, meminta husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.